Shalom, selamat malam Oma Opa, sahabat-sahabat PKL UGBIB yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa kembali di dalam program SPMAB. Saya dan PKL UGBIB membaca Alkitab bersama, program Dewan PKLU GBIB. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab sesuai dengan SPU, Renungan Malam, Rabu 29 November 2023, dari Sakaria 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Memperkenalkan diri, saya Maria Luji, anggota Pelkat PKL UGBIB Emmanuel Batam. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sapa, kami sembah, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar di dalam kami membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, kami membaca renungan Sabda Bina Umat, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh senantiasa menguasai hati pikiran kami, agar kami boleh membaca dengan benar dan baik,
dan semuanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hadirlah ya Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami, mulut hamba-Mu, agar firman yang kami baca baik dan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat Renungan Malam Rabu 29 November 2023 dari Zakaria 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajah bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi, maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita akan membaca renungan Sabda Bina Umat Rabu 29 November 2023. Judul perikop, memuaskan dan menenteramkan rohnya. Adapun nats Alkitab dari Zakaria 6 ayat yang ke-8. Lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Bacaan malam ini berisi penglihatan terakhir Zakaria, yaitu tentang 4 kereta yang keluar dari antara 2 gunung tembaga. Dalam Alkitab, tembaga sering dihubungkan dengan penghakiman atau hukuman. Terdapat dalam Keluaran 27 ayat yang kedua dan Bilangan 21 ayat yang ke-9. Sedangkan kereta biasanya menggambarkan kekuatan militer. Warna kuda-kuda penarik kereta menggambarkan tentang hukuman yang akan terjadi. Kuda merah simbol peperangan, kuda hitam melambangkan kelaparan dan maut, kuda belang-belang gambaran wabah. Sedangkan kuda putih simbol kemenangan yang gemilang dari mereka yang melaksanakan hukum Allah. Masing-masing kuda keluar ke arah keempat mata angin dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Penglihatan ke-8 Zakaria mengangkat kedaulatan Allah yang tidak terbatas atas alam ciptaannya. Dia mengatur sesuai kehendak dan kebijaksanaannya untuk kebaikan umat. Kehidupan yang kita jalani dengan keragaman persoalan tidak terlepas dari kedaulatannya, karenanya tetap bersemangat menatap hari esok, tetapi jangan lupa menata hidup untuk berpadanan dengan ketetapan-ketetapannya. Kereta dan kuda-kudanya diberikan mandat untuk pergi dan menjelajah bumi. Lalu mereka pun pergi dan melakukan fungsinya. Dikatakan yang pergi ke utara akan menenteramkan rohku. Tanah utara yang dimaksud adalah Sinear.
Dengan membawa hukuman kuda dengan keretanya di Sinear atau Babel, maka utusan Tuhan itu memuaskan hatinya, juga menghentikan dan menenteramkan murkanya. Hukuman yang dibawa ke utara membuat umat Israel mengalami kebebasan, dan hal itu menenteramkan hati Tuhan. Hati Allah menjadi tentram saat melihat umat miliknya seperti kita hidup terbebas dari himpitan seteru yang memperlakukan kita secara tidak adil. Pada sisi lain, kuda dan kereta sebagai utusannya melakukan perannya secara baik sehingga memuaskan hatinya. Kita juga diutusnya, karenanya mari berkarya untuk memuaskan dan menenteramkan rohnya. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ketika firman Tuhan di dalam Alkitab sudah kami baca, renungan Sabda Bina Umat untuk malam hari ini sudah kami baca, dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan arti tentang firman dan renungan yang sudah kami baca. Dan di dalamnya ya Bapa, Tuhan memampukan kami melakukan firman itu sehingga kami senantiasa hidup dekat dan takut melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada malam hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh PKLU GBIB yang saat ini dalam keadaan kesehatan yang kurang baik. Tolong Bapa, berikan pemulihan kesehatan, berikan kekuatan, hiburkan, agar kami sahabat-sahabat PKLU GPIB merasakan semangat dan sukacita, karena kuasa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh pengurus Pelkat PKLU GPIB. Kami berdoa untuk seluruh pengurus Dewan PKLU GPIB. Kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GBIB. Kami mohon semuanya Tuhan karunia hikmat agar mampu menjadi pelayan Tuhan yang setia dan taat, patuh kepada Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat-Mu, berikanlah Roh Kudus-Mu agar pelayanan yang dilakukan semuanya dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa bangsa dan negara kami, negara Indonesia, yang beberapa waktu akan memasuki masa kampanye pemilu dan pemilu kada. Kami mohon Tuhan berikan kami kedamaian, biarlah pemilu dan pemilu kada yang akan kami jalani semua berjalan lancar, jujur, adil, dan damai. Kami percaya Bapa, Tuhan yang akan memberkati para pemimpin kami, bangsa Indonesia ini yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Mereka diberikan hikmat, bijaksana agar
para pemimpin kami boleh memimpin rakyat Indonesia dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Biarlah ya Bapa, kuasa-Mu yang senantiasa berlaku di dalam kepemimpinan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan yang berkenan senantiasa memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, biarlah kami boleh beristirahat malam ini dengan tenang, dan kami percaya Tuhan yang memberikan kami untuk beristirahat, untuk bisa menghadapi esok hari. Tuhan berkenan membangunkan kami dengan badan, tubuh, jiwa yang sehat, karena berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat, kekuatan di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.